Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Galo harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar meskipun kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat nantinya. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN. Untuk materi pertama, jangan lupa kalian menyiapkan buku LKS PPKN terlebih dahulu. Kita buka pembelajaran pertama dengan judul Hidup Rukun. Sebelumnya, Bu Galoh akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah memahami Pancasila dengan simbolnya. Yang kedua, memahami hubungan simbol Pancasila dan sila-silanya. Yang ketiga, memahami pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut. Untuk pembelajaran pertama, kita akan mempelajari tentang hidup rukun. Nah, apa ya yang dimaksud dengan hidup rukun? Kita sudah sering mendengar sehari-hari kalimat rukun. Rukun itu artinya tentram, damai, nyaman, atau hidup saling menyayangi, mengasihi, menghormati, dan lain sebagainya. Nah, kerukunan itu sendiri adalah sikap menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, untuk nanti materi pertama kita akan mempelajari hidup rukun di dalam keluarga. Nah, hidup rukun di dalam keluarga ini merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga. Ayo, masih ingat anak-anak bunyi Pancasila dari yang pertama sampai kelima? Tentunya Bu Galoh yakin kalian semua sudah hafal Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, di sini ada bunyi Pancasila beserta simbol-simbolnya. Anak-anak semua mengikuti Bu Galoh nggih, mengucapkan Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah hafal kan anak-anak bunyi Pancasila? Nah, itu tadi tentang hidup rukun, yaitu sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dan jangan lupa kalian harus juga hafal lambang-lambangnya. Untuk sila pertama, lambangnya bintang. Untuk sila kedua, rantai. Untuk sila ketiga, pohon beringin. Untuk sila keempat, kepala banteng. Dan untuk sila kelima, padi dan kapas. Dihafalkan ya anak-anak untuk simbol-simbolnya. Nah, kita lanjut pelajarannya, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Nah, kalau hidup rukun di rumah tentunya ini bersama keluarga kalian masing-masing. Hidup rukun tadi adalah hidup yang nyaman, tentram, damai, dan saling menghormati antar sesama manusia. Tadi sudah Bu Galoh sebutkan bahwa perilaku hidup rukun ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, ada beberapa contoh hidup rukun di dalam rumah atau di keluarga. Yang pertama, ibadah bersama keluarga. Yang kedua, musyawarah. Dan yang ketiga, kerja bakti membersihkan rumah. Musyawarah ini misalnya musyawarah mau mengadakan piknik dengan keluarga ataupun musyawarah yang lainnya. Ibadah bersama, siapa yang sering ibadah bersama dengan ayah dan ibu di rumah? Nah, untuk kerja bakti ini juga masing-masing anggota keluarga diberi tugas. Misalnya ayah memangkas rumput,
ibu menyapu lantai, kakak mengepel lantai, dan adik misalnya membersihkan jendela atau yang lain sebagainya. Nah, di sini contoh dari hidup rukun di dalam keluarga tadi ya, di rumah, yaitu ini mengadakan kerja bakti bersama-sama. Tuh ayah sama adik membersihkan halaman, menyapu halaman, kemudian membuang sampah di tempat sampah, kakak membersihkan jendela, ibu mengepel lantai, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang kedua ini juga hidup rukun di dalam keluarga. Misalnya berkumpul bersama keluarga, membaca buku bersama-sama, atau mungkin melihat foto album ketika anak-anak masih kecil, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa manfaat hidup rukun di rumah. Yang pertama yaitu tercipta suasana damai. Kalau di antara anggota keluarga itu saling rukun, maka nanti akan tercipta kedamaian. Tapi sebaliknya, jika misalnya kakak sama adik tidak hidup rukun, selalu bertengkar, maka tidak akan tercipta kedamaian di dalam keluarga. Untuk yang kedua, manfaatnya anggota keluarga menjadi lebih kompak. Jadi kakak dan adik kompak bersama-sama, misalnya membersihkan rumah tadi, membantu ibu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tercipta kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Jadi tidak saling ada yang kecemburuan, misalnya adik membersihkan lantai, kakak menyapu, semua berlaku adil sehingga hidup rukun di dalam keluarga atau di rumah bisa terjalin dengan tentram, nyaman, dan damai. Nah, anak-anak, kalian di rumah juga harus selalu hidup rukun dengan keluarga, dengan ayah, ibu, harus mematuhi, harus hormat dengan kakak atau dengan orang yang lebih tua. Di dalam keluarga juga harus menghormati, menyayangi, dan harus hidup rukun. Nah, untuk pelajaran PPKN pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya tentang hidup rukun dengan teman, hidup rukun di tempat bermain, dan hidup rukun di sekolah. Sekian dari Bu Galoh, tetap semangat belajar. Dan setelah ini anak-anak bisa mencatat rangkuman yang Bu Guru jelaskan ini tadi. Setelah mencatat, nanti Bu Galoh akan memberikan beberapa tugas. Nanti soalnya Bu Galoh share di grup. Terima kasih anak-anak semuanya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.